mengalap nabadia. Dia mengalap nabadia dengan dombe ditaruh Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh dipertemukan kasih Tuhan dalam peribadatan kita di minggu raya kita pada saat ini. Kita masih diberikan kesehatan. Kalau kita lihat di luaran sana saudaraku, banyak juga keluarga bahkan yang kita kenal mengalami sakit penyakit, bahkan juga bukan hanya sekedar sakit penyakit, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyakit yang sedang marak-maraknya akhir-akhir ini yang ada di sektor Medan Denai. Ada 2 keluarga yang masuk dalam WA tersebut terpapar dengan COVID-19. Jadi sesungguhnya memang tidak bohong-bohongan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang satu sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, tetapi harus isolasi mandiri selama 1 bulan. Sementara keluarga yang satu lagi masih dirawat di Elizabeth. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memberikan kita kesehatan sampai saat ini, bukan karena gagah dan perkasa kita, puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita hargai pemeliharaan Tuhan yang terus diberikan, dianugerahkan kepada kita. Doa dan harapan kita tentunya kita terhindar dari apa yang terjadi sekarang ini. Saudaraku, kita tidak seperti Bapak ICIT. Kemarin saya baca di statusnya beliau dari perusahaan dilaksanakan swab, tetapi hasilnya cukup baik dan negatif. Kita tidak bisa seperti ini saudaraku yang ada mencek kita setiap saat. Tidak bisa saudara. Kita syukuri kebaikan Tuhan yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita masih dalam seri khotbah dari kitab Keluaran. Ini seri khotbah saya yang bagian yang kelima, khususnya dari kitab Keluaran, ya. Dan saya tidak tahu sampai berapa kali lagi ini kitab Keluaran ini. Bahkan saya sudah berjanji saudaraku, nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya atau ibadah berikutnya kita akan membahas kenapa Tuhan sampai 10 kali menulahi bangsa Mesir. Ada apa sebenarnya? Ya, kok sampai 7 kali? Apakah ini ada hubungannya dengan ilah-ilah, kekuatan-kekuatan yang ada di Mesir, dewa-dewa yang ada di Mesir, sampai Tuhan 10 kali melakukan tulah yang begitu luar biasa? Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Hari ini saya mau berbicara tentang aku adalah aku. Ya, ini tema yang unik. Aku adalah aku. Au doau. Bah, orang bino tebe. Mangnaha maksud ini. Aku adalah aku. Sekali lagi Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Saudara, hanya sekedar informasi, ya.
minyak kayu putih itu katanya sangat bagus untuk membasmi COVID. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai masker, silakan taruh di tisu tersebut, ya, tuangkan saja sedikit, atau Bapak Ibu bisa minum 1 tetes saja campur dengan minuman. Itu pengalaman-pengalaman mereka yang sudah sembuh dari COVID tersebut, ya. Ini hanya sekedar berbagi informasi, sehingga saya kemanapun kalau saya pakai masker selalu saya buat itu. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian sekali lagi Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca ayat yang ke-10 dan jemaat Tuhan ayat-ayat selanjutnya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepada kamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku dulu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 fase kehidupan, perjalanan kehidupan Musa. Yang pertama yaitu fase 40 tahun, ya, selama di istana. Tentunya di istana Musa hidup dikelilingi dengan kemewahan. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tentunya punya posisi yang begitu luar biasa. Lalu fase yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu 40 tahun yang kedua di Media, ya. Dia menikah di sana, bahkan juga dia bekerja di sana sebagai seorang gembala. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menggembalakan kambing domba selama 40 tahun bukan pekerjaan yang mudah, ya. Apalagi yang tadinya dia jabatannya sudah bagus, sudah menjadi orang terpandang, tetapi dia dapat pekerjaannya itu begitu rendah sekali. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa menggembalakan domba ataupun pekerjaan sebagai seorang gembala domba pada waktu itu adalah status pekerjaan yang sangat rendah. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para gembala adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dihindari, yang tersingkirkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fase yang ketiga yaitu 40 tahun yang ketiga, di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Ada semak duri di situ, ada panggilan Tuhan
bahkan juga ada pengutusan Tuhan. Dan itulah yang mau kita bahas pada saat di Minggu Raya kita pada saat pagi hari ini, yaitu fase yang ketiga, 40 tahun yang ketiga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa perjalanan daripada Musa. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru 80 tahun kemudian Allah memanggil dia, Allah menunjukkan, Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan yang demikian panjang, perjalanan yang demikian lelahnya, baru pada usia ke-80 tahun Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Kita coba lihat, bandingkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-30. Kisah pasal 7 ayat yang ke-30. Dan sesudah 40 tahun, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah 40 tahun dia di Median, sesudah 40 tahun dia menggembalakan kambing domba daripada mertuanya Yitro, ya. Sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama kita temukan di sini yaitu semak duri yang menyala. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang luar biasa itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada Musa. Teofani, yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus diambil dari dua kata. Theos artinya Tuhan, baru panero artinya menampakkan ataupun mewujudkan, menyatakan dirinya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Teofani adalah di mana Tuhan menampakkan, menyatakan dirinya secara terbuka kepada manusia. Dan itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang dialami oleh Musa. Sehingga kata malaikat Tuhan di situ adalah bukan malaikat yang menyatakan dirinya kepada Musa. Bukan pribadi malaikat yang menyatakan diri kepada Musa, tetapi kata malaikat Tuhan di situ adalah Tuhan sendiri, Tuhan yang langsung menyatakan dirinya kepada Musa. Itulah yang disebut dengan Teofani. Jadi kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Alkitab ini, kita baca Alkitab kita ini, ada kalimat malaikat Tuhan. Maka kata malaikat Tuhan di situ adalah Teofani. Artinya Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Jadi bukan malaikat, tetapi Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Dengan demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak juga pengalaman-pengalaman yang dicatatkan di dalam Alkitab ini, yang dimana dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri, malaikat Tuhan menyatakan dirinya kepada tokoh-tokoh Alkitab. Kita juga bisa bandingkan dalam dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-1.
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depan. Jadi 3 orang berdiri yang di depan ini, dikatakan di situ itu adalah Tuhan yang dengan sengaja menampakkan diri kepada Abraham. Lalu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman yang luar biasa juga yang dialami oleh Yakub ketika dia bergulat dengan seorang laki-laki, dikatakan di situ dengan seorang manusia. Tetapi selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dijelaskan di situ bahwa laki-laki yang dimaksud di situ adalah Tuhan. Kita coba dulu buka dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia memberangkatkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki berarti manusia, gitu toh. Tetapi dijelaskan berikutnya saudaraku, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Jadi laki-laki tadi yang dimaksud di atas tadi saudaraku, Allah yang sedang bergumul, Allah yang sedang Yakub bergulat dengan Allah sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ada begitu banyak sebenarnya Allah menyatakan, Allah menampakkan dirinya kepada tokoh-tokoh Alkitab. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kalimat malaikat Tuhan di dalam Alkitab, maka di situ Allah sendiri yang menyatakan, yang memperkenalkan, yang menampakkan dirinya kepada orang tersebut, dan itulah yang disebut dengan teofani. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang pertama yang kita temukan, semak duri yang menyala. Lalu yang kedua saudaraku, kita lihat di sini saudaraku, semak duri yang menyala tersebut. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di padang gurun itu panasnya luar biasa. Kota Medan 35, 36 derajat Celcius saja sudah panasnya begitu luar biasa. Kita sudah sangat gerah. Kalau bisa semua pakaian kita lucutin. Karena apa? Karena saking panasnya. Apalagi yang namanya padang gurun. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang semak duri atau ada kebakaran di padang gurun, ada pohon yang terbakar, ada semak duri yang terbakar, sesungguhnya pemandangan yang biasa-biasa saja saudaraku. Karena apa? Walaupun tidak dibakar secara sengaja oleh manusia, bisa saja terbakar oleh karena apa? Oleh karena panasnya terik matahari tersebut. Mungkin sebelum COVID atau tahun yang lalu ya, saking panasnya, ada seorang ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya lupa daerahnya di mana. Ya, ada seorang ibu, saking panasnya cuaca yang ada di daerahnya, dia ambil belanga, ya, lalu diletakkan di jalan, diisi minyak. Lalu dia menggoreng di situ. Tidak ada api, saudara. Ya, dia ambil belanga, lalu ditaruh di pinggir jalan, di jalan,
Dia tunggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai minyak itu mendidih benar. Kenapa bisa terjadi? Ya karena memang matahari lagi terik, matahari tidak seperti biasanya, sehingga membuat hawa ini begitu panasnya. Apalagi matahari lantai ataupun jalan tadi begitu panas sekali. Ya, matang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telur tersebut. Karena apa? Karena saking panasnya, saudara. Ya, jadi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, semak duri yang menyala, yang terbakar, ada terbakar semak duri di padang gurun. Sesungguhnya itu bukan pemandangan yang biasa, yang wow sebenarnya. Bisa saja terbakar, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasanya, saudaraku, ada semak duri yang terbakar, tetapi semak duri tersebut tidak gosong. Puji Tuhan. Nangbo tu dah molo adong nak kebakaran, molo na adong terbakar, habis dunia itu tunai. Sedia godang pejabu molo terus tu terbakar di mana, habis tu jabu. Na piga-piga na minggu nasalku. Iba pidang binoto berita be. Di son jalan Raja Wali ujung jonot masjid di sini adong inna kebakaran. Na piga-piga minggu nasalku. Pitu jabu inna habis. Dan logikanya memang seperti itu. Kalau kita bakar kayu, ada apinya, ada baranya, maka kayu tersebut akan perlahan dan pasti akan habis. Tetapi ini sesuatu hal yang luar biasa. Ada semak duri yang terbakar, ditambah lagi dengan panasnya terik matahari di padang gurun. Harusnya semak duri yang menyala-nyala itu harus habis, harus gosong. Puji Tuhan. Itu logikanya. Tetapi firman Tuhan katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semak duri itu walaupun dia terbakar, dia tidak gosong, dia tidak habis. Jangankan habis, satu daun pun, satu batang pun, satu helai pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, daunnya tidak habis. Nah, ini yang menjadi luar biasa, saudara. Sehingga Musa penasaran. Kok ada semak duri yang terbakar, tetapi tidak gosong, tetapi tidak habis, terbakar. Ada apa ini? Sehingga dikatakan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Lalu Musa mencoba mendekati, bahkan juga bukan hanya sekedar mendekati, tetapi Musa mencoba ingin tahu, mencoba menyelidiki. Apa sebenarnya yang terjadi? Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Maka mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Artinya tidak gosong, artinya tidak habis. Ada nyala api. Penasaran si Musa. Wah, sabui songoni. Ai jodoh bereng. Akas semak-semak terbakar. Alai habis dudung leleng. Habis du di pangan api. Alai odao. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Apa gerangan yang sedang terjadi kepada semak-semak duri yang terbakar itu? Sehingga tidak satu pun dahannya, tidak satu pun rantingnya yang habis. Bahkan daun-daunnya tidak ada yang habis. Itu sebabnya yang menjadi perhatian kita. Bukan semak durinya yang terbakar itu, tetapi siapa yang ada di balik semak duri itu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang perlu engkau lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus kepada semak duri yang sedang terbakar itu, tetapi yang dibalik daripada semak duri yang terbakar itu, tentunya ada satu kekuatan yang luar biasa, yang mampu, yang membuat semak duri itu tidak gosong, tidak habis. Itulah yang mau diselidiki oleh Musa.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa Musa adalah pribadi orang yang beriman. Bahkan dikatakan kebenaran firman Tuhan saudaraku dalam kitab Ibrani. Ibrani itu saudaraku dikatakan di sana bahwa Musa mau meninggalkan statusnya sebagai anak Firaun demi imannya kepada bangsanya, dan dia mau menderita. Memang Musa ini imannya yang begitu luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa Tuhan itu? Dia belum mengenal sebenarnya, karena Tuhan belum pernah menampakkan diri kepada dia. Dan inilah pengalaman yang pertama sekali dan luar biasa sekali yang dia alami langsung oleh Musa. Dia berhadapan, dia bertemu dengan Tuhan. Ada kekuatan lain yang memperkenalkan diri kepadanya. Belum pernah dialaminya selama kurang lebih 80 tahun. Bayangkan saudara. Semak duri ada yang menyala. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semak duri itu tidak terbakar habis. Tidak gosong. Kenapa? Karena ada Allah di situ, puji Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Allah yang hadir, oleh karena Allah berbuat sesuatu kepada para murid-murid, kenapa tidak gosong, kenapa tidak habis semak duri itu? Karena ada Allah di sana, puji Tuhan. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi saudaraku, jangan fokus kepada semak duri tersebut, tetapi fokuslah kepada Allah yang hadir di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semak duri yang menyala juga bisa berbicara tentang kehadiran Tuhan, puji Tuhan. Semak duri yang menyala juga bisa berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dengan kata lain saudaraku, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan menyatakan dirinya, maka akan terjadi kegoncangan. Ia akan membuat mukjizat, dia akan membuat perkara-perkara yang besar, puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini, di dalam peribadatan kita juga saudaraku, kita selalu berdoa, kita selalu minta kepada Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Dan kita yakini ketika Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita saudaraku, maka Allah menyatakan dirinya. Dan ketika Allah menyatakan dirinya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan tersebut akan mengguncang tempat itu. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah ruangan tersebut akan menyatakan, akan berbuat sesuatu di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya semak duri yang terbakar di dalam diri kita. Semak duri yang terbakar saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bisa lewat persoalan-persoalan yang kita alami. Bisa lewat keberhasilan yang kita alami. Tetapi sekali lagi saudaraku, jangan engkau lihat semak durinya, jangan engkau lihat persoalannya, jangan engkau lihat sakit penyakitmu, jangan engkau lihat apa yang sudah engkau raih saat ini. Tetapi lihatlah apa yang ada di balik daripada persoalan yang sedang kita hadapi tadi. Apa yang ada di dalam keberhasilan yang sudah kita raih itu. Ada Allah di dalamnya menyatakan diri, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman yang luar biasa dari seorang kehidupan Musa. Dia belum pernah mengalami. Poin yang kedua, yaitu dipanggil oleh Tuhan. Ada panggilan Tuhan kepada Musa di situ saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ayatnya yang ke-9. Sekarang semua orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, sekali lagi bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan baru usia 80 tahun. Ya,
baru usia 80 tahun saudaraku. Itu artinya berarti memasuki fase perjalanan hidupnya yang ketiga. Ada panggilan. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saat-saatnya kita dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bukan persoalan berapa tahun umur kita dipanggil oleh Tuhan. Ada saatnya, ada waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga ada saatnya saudaraku kita dipanggil oleh Tuhan di saat-saat kita sedang sakit. Di saat-saat kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan. Ada saatnya kita dipanggil oleh Tuhan di saat kita sedang meraih kesuksesan yang begitu luar biasa. Kalau Musa ini dipanggil oleh Tuhan di saat-saat hidupnya, kalau kita lihat bandingkan waktu dia di istana, ya, dengan dia ada di Midian sangat berjauh sekali, saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil Musa justru di saat-saat dia terpuruk, yang pekerjaannya setiap hari hanya menggembalakan ternak, nggak enak, membosankan. Aimoldo mengelului capalan nalomak di padang gurun. Ikut doa di mana? Molo dihitau di Indonesia gampang dope mengelului akka japalan nalomak. Rumput yang hijau masih banyak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama dari dipanggil Tuhan ini kita lihat ada saatnya, ada waktunya di mana Tuhan memanggil kita dan berbagai situasi dan kondisi yang kita alami. Lalu yang kedua saudaraku, seperti apa respon kita terhadap panggilan itu? Musa tidak menolak panggilan daripada Tuhan, puji Tuhan. Walaupun ada komunikasi yang demikian alot, antara Musa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa respon kita ketika Tuhan memanggil kita? Kalau kita berbicara tentang panggilan Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kita ini hanya sekedar orang-orang yang dipanggil? Jangan berbangga hati, saudara. Jangan hanya berbangga hati sebagai anggota jemaat gereja Pentakosta, hanya terdaftar saja, tetapi maaf, batang indungnya pun tidak pernah kelihatan. Dari tahun ke tahun, dari ujung di tahun sampai ujung di tahun, tak kita tadi itu gereja. Alai terdaftar di mana? Ruas nih, Uria gereja Pentakosta. Alai mulu hitan di rodang arong songonia teh. Itu kan? Bendera so kamu dudang holan anggota jemaat tamuna. Bendera rohamu tu permingguan tahun. Ada respon. Tetapi ada banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tidak respon akan panggilan Tuhan. Dan dia tidak tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sedang memanggil dia, Tuhan sedang memanggil dia. Atau juga saudaraku dia tahu sebenarnya, tetapi dia tidak mau tahu, dia tidak peduli. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak kita lihat saudaraku yang mengatakan seperti ini, agiratu dia posodo biba H2P. Itu benda adong semacam anekdot ubereng di jaring sosial. Adong malaikat dijauhi bana tiki poso rotu ibana. Hingga dijauh Tuhan dihoina. Roh ibana. Lalu dikatakan seperti ini, nantilah sesudah saya menikah, ya, malaikat datang kepada dia, Tuhan sudah memanggil engkau pada waktu dia masih muda. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya masih muda, nantilah sesudah saya menikah. Lalu saudaraku, malaikat ini pergi. Ya, tidak beberapa tahun kemudian si pemuda ini menikah. Lalu si malaikat ini datang, saudara, ingat janji si pemuda ini.
Dia tagih lagi, Tuhan memanggil engkau. Lalu dia punya dalil lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nantilah kalau saya sudah punya anak. Ya, malaikat juga pergi. Si pemuda ini bersama istrinya membentuk keluarga itu, punya anak, punya keturunan. Si malaikat ini datang. Dia tagih lagi janjinya. Kemarin kamu bilang seperti ini, kemarin kamu bilang seperti ini. Sekarang Tuhan memanggil engkau. Begitulah terus saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika dia menderita oleh karena sakit penyakit. Sudah dibawa kemana-mana. Lalu malaikat ini pun datang. Tuhan memanggil engkau, katanya. Dan dia iyakan, saudaraku. Dia iyakan. Tetapi malaikat ini, Tuhan memanggil engkau di pertama, kedua, ketiga tadi, dan yang terakhir tadi berbeda. Tuhan memanggil engkau, maksudnya yang terakhir itu sampai disitulah hidupnya. Artinya, let me go tuna di surga. Itu sebenarnya maksudnya panggilan yang terakhir. Jangan seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan kita. Berulang-ulang kali Tuhan memanggil kita. Tetapi respon kita selalu menolak. Jangan sampai Tuhan berkata, Tuhan memanggil engkau, saya memanggil engkau. Artinya sampai disinilah akhir hidupmu. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, saudaraku, kita tidak bisa lagi mengatakan, tidak bisa lagi. Kita ingat Damang Dainang, waktu perempuan-perempuan yang bodoh itu, saudaraku, sesudah mereka kembali membeli minyak buli-buli. Dia ketok-ketok. Kami sudah sampai, sudah ada minyak kami. Bukakan pintu. Dibukakan pintu, tapi dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, emang isi ho. Sorry ya, tak kenal ya. Maaf. Kalau pintu sudah ditutup, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seperti apa respon kita? Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk apa? Musa dipanggil, dikatakan tadi, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa, saudara? Untuk menjadi seorang pendeta, silahkan. Untuk menjadi seorang gembala, silahkan. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan, silahkan. Untuk menjadi jemaat Tuhan, silahkan. Jemaat Tuhan yang aktif, silahkan. Kita punya talenta masing-masing, puji Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat talentamu baik-baik. Kamu, saya ini dipanggil Tuhan untuk ngapain sih? Apakah hanya D4 atau D3? Datang, duduk, diam, dengkur. Jangan bangga dengan jemaat seperti ini, saudaraku. D3, datang, duduk, diam, dan dengkur. Tetapi saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini adalah jemaat yang selalu ingin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mau saya buat di tengah-tengah gerejamu ini? Tuhan, panggilan saya mungkin untuk melayani Engkau. Tuhan, panggilan saya mungkin untuk membersihkan gereja ini. Tanya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa saya perbuat kepada Tuhan? Apa yang bisa saya perbuat di tengah-tengah gerejamu? Jangan engkau tanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti Soekarno. Jangan tanyakan apa yang dibuat oleh bangsa ini kepadamu. Tapi tanyalah apa yang engkau sudah perbuat kepada bangsa ini. Maka itulah yang menjadi pertanyaan kita juga di dalam kehidupan kita. Jangan tanya apa yang sedang Tuhan perbuat kepada engkau. Jangan tanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah diperbuat oleh gereja ini kepada saya. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada saya. Tetapi tanyalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan. Puji Tuhan. Ada saatnya kita dipanggil oleh Tuhan. Seperti apa respon kita? Kita dipanggil untuk apa? Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada komunikasi yang demikian alot antara Musa dengan Tuhan. Amat terlebih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai nama daripada
yang menyatakan diri itu kepada dia. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ternyata nama itu demikian penting, saudara. Apalagi dalam konteks bangsa Israel, nama itu demikian penting, saudara. Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang tua memberikan nama kepada anaknya, ya memang harus seperti nama tersebut. Memang tapi ala Batak jolma nasingap kesongoni do memang alai. Gudang do damang do dainang menyimpang antara gowarna dohot pangalahon di mana. Gowarna si bonar. Alai nang usaha di penggulun na habonaro dakya di ulah. Gowarna si Togu. Ang sa margor si Togu. Gowarna si Togu. Alai dang Togu gimana? Dang ulo manogu ay akang gina. Dang ulo manogu aka keluargana. Ola gowarna do si Togu. Ola rosto ki persoalan ngabelle. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan nama menjadi sebuah komunikasi yang alot antara Musa dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dikatakan tadi, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Ini menjadi sebuah pergumulan yang demikian besar bagi Musa. Engkau utus saya Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan, engkau tahu seperti apa watak bangsa Israel itu. Lalu nanti saya berbicara kepada mereka. Saya katakan saya diutus oleh Tuhan. Lalu mereka bertanya, siapa namanya yang mengutus engkau? Siapa namanya? Isi Gowarna. Ternyata nama itu sebuah sangat penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di situ, saudaraku, aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku, ini pertama sekali Allah memperkenalkan, menyebutkan namanya kepada Musa. Kepada Yakub tadi dikatakan saudaraku enggak. Yakub bertanya kepada yang bergulat dengan dia, siapa namamu? Tetapi namanya tidak disampaikan. Tetapi luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berkat khusus yang diterima oleh Musa, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bertanya, siapa namamu? Maka disampaikan namanya tersebut. Aku adalah aku. Yang dalam bahasa aslinya saudaraku, yaitu dalam bahasa Ibrani, Eheye, Eheye, Asher, Eheye, Eheye, Asher, Eheye. Eheye itu artinya akan ada. Asher yang, lalu aku akan ada. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sederhananya seperti ini. Dengan demikian Tuhan Allah bukanlah Tuhan yang tidak bergerak. Dia ada, puji Tuhan. Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa itu, aku adalah aku. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan yang ada. Dia adalah Tuhan yang bergerak. Dia adalah Tuhan yang melintasi segala zaman. Dia tidak terbatas. Dia dibatasi oleh zaman ini, saudara. Di Indonesia ada yang disebut dengan Orde Lama sudah berakhir. Baru masuk dengan orde baru, sudah berakhir, sang penguasanya juga sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke dalam yang namanya era reformasi. Di dunia ini semua ada eranya, saudara. Tetapi Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, bukanlah Allah yang terbatas, yang habis ditelan oleh waktu, yang habis ditelan oleh era. Puji Tuhan.
Artinya dia adalah Allah yang terus bergerak. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa dia adalah bukan Tuhan yang mati. Di Mesir itu banyak dewa-dewa, saudara. Tetapi itu adalah dewa buatan manusia. Tuhan yang bekerja, puji Tuhan. Tuhan kita juga bekerja sampai sekarang, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita tidak Tuhan yang berdiam diri, yang kayak patung, ganteng tetapi tidak bernapas. Ada tangan tetapi tidak mampu menolong, ada telinga tetapi tidak mampu untuk mendengar, ada mata tetapi tidak mampu untuk melihat. Tuhan kita bukan seperti itu. Sebelum ini saya sudah sampaikan, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa itu adalah Allah yang memperhatikan, puji Tuhan. Allah yang melihat, Allah yang mengetahui. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini, saudara. Lebih bagus lagi di bahasa Batak. Dungi inasi Musa mamadok de Batak. Idama aidung saat au di halak Israel jalan hudok tu nasida de Batak ni okumuna marsuru au tuhamu gabi dok nasida maon tuau i sedog warna behama dono kutuina sida. Ayat 14. Dungi ninna de batama tu si Musa au nuain au sogo. Molo jelas do biate. Molo dokon aku adalah aku. Kira-kira ada maksud neonatri. Molo aku adalah aku, kami bingung do kita. Alai molo di bahasa Batak